Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, semoga sore hari ini di waktu Bapak Ibu semuanya diberkahi, semuanya dimudahkan urusannya, dan semuanya disehatkan bagi teman-teman yang melihat mampir di channel YouTube kami. Ya, kenapa sih kita membahas tentang sholat? Mulai dari analogi dari seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya ada jamaah yang baru beli kuota, kemudian murung, terlihat nampak sedih mukanya gitu. Mas, kenapa kok sedih gitu mukanya? Dia jawab, ini ustadz baru beli kuota tapi kok nggak bisa dipakai. Ternyata di puncak itu nggak ada sinyal gitu, di gunung tuh nggak ada sinyal gitu. Apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Bagaimana agar sholat sepenuh hati? Yakni ibadah yang kita lakukan jika sekedar formalitas itu ibarat sedang ngumpulin kuota, bayar zakat, kuota sedekah, kuota untuk menegakkan sholat, segala kuota untuk ibadah lainnya, tapi tanpa ada rasa, tanpa ada kehusuan dalam ibadah tersebut, ibarat kuota sebanyak apapun, tetapi tidak ada sinyal gitu Bapak Ibu. Jadi hanya penyesalan ketika kita beli kuota banyak beribadah, banyak ibadah, tapi itu nggak sampai gitu ya, nggak ada sinyalnya gitu, tidak nyambung gitu ke Allah. Makanya banyak beberapa orang yang mengatakan, saya sering sholat tahajud, banyak sholat sunat lainnya gitu, tapi kok hati saya nggak tenang. Nah, itu kuotanya banyak tapi tidak bisa mengakses pertolongan Allah. Akibatnya bukan kurang kuota, bukan karena jenis ibadah, tapi kurang connect ke Allah dan kurang berasa gitu ibadahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira pilih mana? Kuota sedikit atau tapi sinyal kuat, atau kuota banyak tapi sinyalnya nggak ada? Ada yang jawab pasti kedua-duanya gitu ya. Ya tentunya kuota sedikit tapi sinyalnya kuat gitu, ibadah banyak tapi sholatnya kualitas gitu, berkualitas. Nah, kali ini kita membahas tentang sholat agar sholat kita itu berasa gitu. Mengapa sholat? Karena sholat adalah bentuk manifestasi komunikasi antara hamba dengan Robnya dan penentu amal kebaikan lainnya gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam sholatnya, sebenarnya ia sedang bermunajat dengan Robnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Munajat itu artinya berbincang gitu antara dua orang secara rahasia gitu, berdialog ke Allah. Makanya dalam sholat kita itu sayang gitu ya, ketika kita sudah Allahu Akbar tapi masih memikirkan hal-hal duniawi tanpa memikirkan sholat kita gitu. Nah, kenapa sholat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat, yakni sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, ia telah gagal dan rugi.
jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Nah, jadi penting sekali gitu ya Bapak Ibu, kita sholat. Saking kita sholat dengan sepenuh rasa gitu, menghadirkan hati kita dalam sholat itu penting. Karena ketika kita mesra gitu ya dalam sholat, kita khusyuk. Saking khusyuknya itu kita Bapak Ibu ibadah sholat menjadi tolak ukur ibadah yang lainnya gitu. Karena sholat adalah yang pertama kali dihisab, yaitu sholatnya. Pertanyaannya, kenapa sholat kita tidak baik, ibadah lainnya tidak baik pula? Kenapa gitu? Dengan sholat menjadi efek domino untuk ibadah lainnya, memberi dampak sistemik ke ibadah lainnya. Kenapa? Kalau sholat saya buruk, berarti haji saya jadi buruk. Iya, betul. Kalau sholat saya buruk, berarti zakat saya itu jadi buruk. Betul. Karena sholat itu adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Robnya. Ingat itu Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan sedikit pun ibadah dari kita, tapi kita yang butuh gitu ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, seandainya seluruh makhluk dari Adam sampai manusia terakhir semuanya tidak beribadah kepada Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah, memegang kepada Allah, tidak sedikit pun berkurang derajat Allah. Sebaliknya, jika manusia sampai demikian, begitu pun. Nah, mengapa harus menghadirkan hati gitu ya ketika sholat? Ya, yang pertama, hanya orang yang sholat yang menghadirkan rasa, atau dalam syariatnya disebut khusyuk, sesungguhnya ialah orang beruntung. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2 udah ditegaskan tuh Bapak Ibu. Hanya orang yang sholat, sesungguhnya beruntunglah pada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, para ulama sepakat mengatakan bahwa khusyuk tempatnya dalam hati dan buahnya terlihat pada anggota badan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menghadirkan rasa dalam sholat kita. Mereka yang menghadirkan rasa dalam ibadah sholatnya itu harus menghadirkan rasa hina, menghadirkan rasa rendah, rasa butuh kita menghadap ke Allah. Begitu pula ketika orang sebaliknya yang tidak membawa rasa dalam sholatnya, tidak menghadirkan hati dalam sholatnya, maka seperti orang yang merugi, seperti orang yang sedang membawa kuota, membeli kuota tapi tidak ada sinyal gitu Bapak Ibu. Sia-sia ngumpulin kuota banyak tapi sia-sia gitu, tidak bisa digunakan. Yang kedua, sholat tanpa rasa itu seperti sholat orang munafik gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena yang sholat ini bukan kita saja Bapak Ibu, teman-teman. Nggak gampang. Karena sholat itu nggak punya kita aja, orang-orang yang beriman, tetapi orang munafik pun sholat gitu ya. Seperti Abdullah bin Abdullah, ternyata pun sholat. Orang munafik pun sholat gitu.
kita dengan orang yang tidak sholat, yakni beda di rasanya gitu, perbandingannya gitu ya. Orang munafik dengan kita itu yaitu di rasanya gitu, menghadirkan hati dalam setiap ibadahnya, terutama sholat. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nisa ditegaskan sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Astagfirullah. Nah, kenapa sholat itu harus penuh rasa, menghadirkan hati? Yang ketiga, karena tanpa rasa sholat kita itu berpotensi menghadirkan bencana, menghadirkan celaka. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang tidak khusyuk, tidak membawa rasa itu dalam sholatnya. Kenapa? Celaka orang yang sholat gitu, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, dan kalimat wailul itu ternyata nama sebuah lembah di neraka jahanam yang kalau kita melempar batu dari permukaan nyampe pada dasarnya itu 70 tahun gitu ya. Nah, itu disebut perumpamaan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang keempat, kenapa harus ada rasa? Karena sholat tanpa rasa seperti menghadirkan mayit kepada seorang raja. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, laksana seorang raja ketika hadiahi hamba sahaya yang tak bernyawa, maka seperti itulah sholat orang yang tidak ada ruh, tidak ada rasa, tidak khusyuk. Dia memberikan yang dia laksanakan untuk Allah. Nah, begitupun dalam hadis disampaikan Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Gitu. Bayangkan ketika kita memberikan mayat gitu ya kepada seorang raja, itu ibarat itu kita sholat tanpa rasa, tanpa khusyuk. Coba kira-kira diterima atau enggak gitu sama raja? Tentunya tidak. Nah, aku tidak, makasih. Sepertilah itu sholat, tidak membawa ruh, tidak membawa rasa, tidak khusyuk dalam sholat. Sesuatu yang seperti itu menjadi ironi. Ketika kita ketemu presiden, bangganya luar biasa, posting sana sini, pengen dilihat, pengen ini, pengen itu. Padahal ketika kita sholat, kita itu menghadap yang menciptakan para pejabat, yang menciptakan pemimpin dunia, semua manusia. Maka langkah buruknya ketika kita tidak sadar menghadap sang pencipta dengan membawa jasad kepada pencipta. Sholat tanpa rasa. Nah, yang kelima, sholat tanpa rasa nggak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini pernyataan menarik nih. Kita itu kadang sering sholat, ada pernyataan yang bilang gini, kenapa banyak orang sholat Jumat terutama, tapi kok banyak kehilangan sendal, banyak kehilangan HP, padahal masjid itu bukankah tempat yang mulia? Nah, Allah sesungguhnya berfirman, sholat itu ialah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Kenapa demikian? Karena kita sholat itu tidak menghadirkan hati kita. Alasannya sholat mereka kerjakan yang membuat mereka tidak tercegah.
cegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita anggap sholat itu hanya rutinitas, anggap sholat itu hanya formalitas, tanpa membawa rasa, tanpa membawa asa, tanpa membawa khusyuk ke Allah, tanpa membawa hati. Akhirnya ketika kita melaksanakan sholat, lancar sholatnya, tetapi tidak dapat mencegah, tidak menghadirkan pertolongan Allah, malah akan menjauh dari Allah. Astagfirullah. Nah, kita harus banyak berkaca gitu ya dari gambaran sholat orang-orang soleh terdahulu. Imam Al-Bukhari suatu saat melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabat. Setelah selesai, ulama besar ini melaksanakan sholat sunnah. Setelah usai, beliau mengangkut ujung gamisnya dan bertanya kepada sahabat, apakah kalian melihat ada sesuatu di balik gamis? Ternyata di baliknya ia dapati seekor lebah. Terlihat bekas sengatan di kulit Imam Al-Bukhari sebanyak 16 sampai 17 sengatan, dan itu menyebabkan bengkak di badan. Kemudian seorang sahabat bertanya, mengapa engkau tidak membatalkan sholat sejak awal disengat? Imam Al-Bukhari pun menjawab, aku sedang membaca surat dan aku menginginkan untuk menyempurnakannya. Masya Allah. Kita ada nyamuk, ada lalat, nyamuknya sengat 1 kali, kita tepuknya 3, 4, 7 kali gitu. Astagfirullah. Nah, kemudian banyak lagi kisah-kisahnya sahabat para soleh terdahulu gitu ya, yang khusyuk banget dalam sholatnya. Ada Amir bin Abdillah yang suatu saat melaksanakan qiyam, tiba-tiba ada wujud seekor ular yang masuk dari bawah gamisnya lalu keluar dari sakunya, namun tidak mencelakai beliau. Kemudian ada yang bertanya, kenapa engkau tidak mengibaskan ular itu darimu? Kemudian beliau menjawab, aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Dia. Masya Allah. Kemudian suatu saat beliau ketika hendak wafat, beliau menangis. Mereka yang datang pun bertanya, apakah Anda menangis karena sakit saat sakaratul maut? Beliau menjawab, aku menangis bukan karena sakitnya mati atau memberati dunia, namun karena aku tidak bisa lagi mendirikan qiyamul lail di musim dingin. Masya Allah. Banyak lagi. Lantas bagaimana dengan sholat kita saat ini? Seberapa sering kita memberikan waktu sisa kita? Seberapa sering kita untuk berbincang dengan Allah? Sudahkah kita merasa rindu mendengar panggilan azannya, atau justru sebaliknya, merasa sholat sebagai beban dalam hidup kita, hanya fokus bagaimana cepat-cepat menyelesaikan sholat? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Penting ya begitu Bapak Ibu. Habis sholat tuh kita sering istighfar, karena Allah tahu bahwasanya kita itu tidak bisa benar-benar sempurna dalam melaksanakan sholat. Nah, kemudian bagaimana sih agar kita khusyuk, membawa hati, membawa rasa dalam sholat kita? Rahasianya mari kita belajar bareng-bareng. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu penghalang hadirnya khusyuk itu sendiri, penghalang hadirnya rasa itu sendiri, penghalang tertutupnya hati itu sendiri, yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran khusyuk disampaikan, artinya itu rendah, rasa hina kita gitu. Maka penghalang rasa khusyuk yaitu sebaliknya, merasa tinggi dan merasa bangga bertumpu pada diri sendiri. Nah, berikut langkah-langkah agar sholat kita itu penuh rasa.
Yang pertama, berdoa. Dikarenakan sifat khusyuk atau rasa itu sumbernya dari dalam hati manusia, maka sifat ini hanya bisa diraih dengan taufik dan anugerah Allah Ta'ala. Oleh karena itu cara utamanya itu yaitu meraih sifat mulia ini dengan berdoa, memohon gitu ya. Kita doa minta perlindungan dari 5 sebab hambarnya kehidupan tanpa rasa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dari amal yang tidak diterima, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Yang kedua, kita harus punya keyakinan bahwasanya kita itu sedang bertemu dengan Allah dan sedang ditatap dan dilihat oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Nabi SAW bersabda, jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Jadi coba ketika kita sedang kerja dan tiba-tiba ada bos di depan kita, kira-kira gimana kerja kita? Khusyuk nggak ya? Khusyuk banget gitu ya. Berasa banget. Nah, oleh karena itu kita hadirkan gitu Allah dalam rasa dalam hati ya Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian yang ketiga, sholat seakan-akan ini sholat terakhir kita gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sholatlah seperti hendaknya sholatnya orang yang hendak meninggalkan dunia. Tuh, jadi berasa gitu ya. Kemudian yang keempat, memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat kita. Agar sholat kita khusyuk, yaitu memahami makna, memahami arti, memahami filosofi dari setiap gerakan dan bacaan setiap sholat. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi kita harus paham, sadar apa yang kita ucapkan. Analoginya seperti orang mabuk yang nggak tahu apa-apa gitu, membawa jasadnya aja, kan nggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, memahami makna tersirat dalam syarat sah sholat itu penting gitu ya Bapak Ibu. Nah, langkah awalnya itu yakni kita minimal dari awalnya dulu, berwudu. Kita harus memahami bahwasanya wudu itu berarti bersuci, membersihkan dosa-dosa kita. Maka seluruh anggota wudu dalam hati kita itu memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mengusapkan tangan, mulut yang kita ucapkan mungkin banyak dosa, setiap oksigen yang kita hirup mungkin aroma yang tidak sedap, tidak ini yang dari dosa, tidak halal. Kemudian wajah kita yang kita salah gunakan, mata kita yang tidak kita salah gunakan. Nah, niatkan dengan berwudu itu menjadi berguguran dosa-dosa kita, tapi dengan rasa gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua dosa yang ia lakukan. Pandangan matanya bersamaan dengan tetesan air terakhir gitu. Jadi berguguran gitu. Jika ia membasuh tangannya, maka keluarlah dari tangannya semua dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan tetesan terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluar semua dosa-dosa yang berasal dari langkah kakinya hingga dia keluar dalam keadaan bersih. Maka ketika sholat kita membawa rasa, yakni kita berwudu dengan penuh rasa. Wudu dimulai dari membasuh tangan dan berkumur.
Maknanya, bersihkanlah tangan kita dari sumber nafkah yang haram, sumber-sumber yang tidak halal, dan pastikan apa yang kita maksudkan dari mulut kita itu juga berasal dari bersih, yang halal gitu ya. Karena harta yang haram tidak akan pernah bertemu dengan kehusuan dalam beribadah. Penting ya Bapak Ibu. Kemudian syarat sesolat menghadap kiblat. Filosofinya, arahkanlah pandanganmu sesuai ingin Allah. Pastikanlah hanyalah penilaian Allah yang menjadi patokan kita. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ingin sekali gitu ya menghadap kiblat tuh ke Ka'bah yang sebelumnya masih di Baitul Maqdis gitu ya, Masjidil Aqsa. Tapi beliau tetap gitu mengikuti maunya Allah sehingga tetap menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi lambat laun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nurut ke Allah, taat mengikuti perintah Allah, Allah menuruti maunya Rasul, yakni dipindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Jadi ikuti aja dulu gitu maunya Allah, nanti Allah akan nurutin mau kita. Nah, kemudian menunggu masuk waktu sholat. Allah paling tahu waktu terbaik untuk hambanya. Jadi jangan sampai kita mau sholat, sudah azan, nanti dulu, nunggu ini dulu gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Sudah ada waktu yang Allah tentukan. Bukankah dalam setiap sholat waktunya sesuai dengan inginnya Allah gitu. Kenapa dalam kehidupan kita itu sampai kita mati-matian memaksakan waktu itu sesuai keinginan kita, sampai sholat pun masih memikirkan kapan selesai masalah kita gitu. Nah, kemudian ke sholat angkat tangan, kemudian takbir, Allahu Akbar. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut disampaikan ketika kita ini Allahu Akbar, berarti kita itu menyerahkan gitu segala urusan kita kepada Allah, meyakini tidak ada yang lebih penting dari Allah. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, gak ada yang lain, putus segala harapan, asa kecuali kepada Allah. Agar apa? Agar kita yakin bahwa tidak ada yang penting, masalah, ujian kerja, kehidupan, ujian rumah tangga, daripada Allah, daripada sholat kita. Kemudian berdiri. Ketika kita akan berdiri, kita itu mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kata ulama, manusia itu berdiri hanya 2 kali di hadapan Allah. Yang pertama ketika sholat, yang kedua ketika di akhirat kelak, ketika diminta pertanggungjawaban. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah menanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama itu tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga ketika hartanya diperoleh dan dihabiskan kemana. Yang keempat tentang tubuhnya gitu, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Kelak di akhirat kita akan berdiri gitu di hadapan Allah sama seperti kita berdiri pada saat sholat. Siapa yang melaksanakan hak berdiri pada sholat dengan baik, maka kelak di akhirat akan ringan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada lanjutannya. Kita akan membahas tentang bagaimana agar sholat sepenuh hati. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.